Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu wa salasuna. Ini ya. Maqalah yang ke-35. An Hamidil Laqafi, diceritakan daripada Hamid Al-Laqafi. Jadi nasihat ini datang daripada Syekh Hamid Al-Laqafi. Rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya. Annahu, bahwasanya atahu rajulun, datang kepadanya seorang laki-laki. Atahu rajulun, datang kepadanya seorang laki-laki. Ngapain laki-laki itu datang? Faqala lahu, kemudian laki-laki itu bertanya kepadanya. Faqala lahu, kemudian laki-laki itu bertanya kepadanya. Berkata kepada beliau, lebih tepatnya berkata ya. Faqala lahu, maka kemudian berkata, ya kalau sudah bertanya ya enggak apa. Faqala lahu, maka kemudian berkata kepadanya. Maksudnya laki-laki itu berkata kepada Syekh Hamid Al-Laqafi. Jadi peran utama di sini adalah Hamid Al-Laqafi. Peran utamanya siapa? Hamid Al-Laqafi. Jadi seseorang laki-laki datang kepada beliau. Berkata laki-laki itu kepada Syekh Hamid Al-Laqafi. Apa yang dikatakan? Ausani, beri wasiatlah kepadaku. Ausani, beri wasiatlah aku. Sama. Ausani, beri wasiatlah padaku. Ausani, berilah wasiat kepadaku. Bima yanfa'uni, dengan apa yang bermanfaat kepadaku. Bima yanfa'uni, dengan apa yang bermanfaat kepadaku. Fiddini, di dalam urusan agama. Fiddini, di dalam urusan agama. Banyak ya. Ini apa? Disimpan di mana ini laptopnya? Ada khusus tempatnya. Jadi meminta wasiat beliau laki-laki ini kepada beliau. Kemudian faqala, maka berkata, maka Hamid Al-Laqafi berkata. Faqala, maka Hamid Al-Laqafi berkata. Hamid Al-Laqafi berkata, apa kata beliau? Ij'al li dinika,
Ij'al buatlah. Ij'al buatlah. Ij'al buatlah lidinika untuk agamamu. Lidinika untuk agamamu ghilafan pembungkus, bungkus, pengaman. Ghilafan pembungkus kaghilafil mushafi seperti bungkusnya Al-Quran. Kaghilafil mushafi seperti bungkusnya Al-Quran. Apa ghilaf itu? Apa sebenarnya bungkus yang dimaksud itu? Wa adapun ghilafun bungkus, wa adapun ghilaf, ghilaf itu apa tadi? Ghilaf bungkus ya. Ghilafun adalah bungkus. Saya ulang di depan. Faqala maka Hamid Al-Waqafi berkata, ij'al buatlah engkau lidinika pada agamamu atau untuk agamamu ghilafan pembungkus. Kaghilafil mushafi seperti bungkusnya apa? Al-Quran. Apa itu sebenarnya bungkus itu? Wa adapun ghilaf, wa adapun ghilaf ma yasunahu, yaitu sesuatu yang akan menjaga aniddanasi dari kotoran. Ma sesuatu yasunahu yang akan menjaga aniddanasi dari kotoran. Jadi kalau Al-Quran biasanya kan ada pembungkus tuh, pulpen atas, pulpennya kan ditaruh di dalam. Laptopnya biasanya kan ada tas, apa namanya itu? Nah kayak ini ya, apa namanya? Ini kan pembungkus sehingga laptopnya, notebooknya tidak kena kotoran. Kenapa? Karena sudah ada bungkus pengaman. Seperti itu juga agama. Agamanya sama Hamid Al-Waqafi disuruh buat pembungkus. Saudari-saudari, buatlah pembungkus di dalam agama. Apa sih pembungkusnya Ustaz dalam agama itu? Qila lahu. Qila dikatakan atau ditanya lahu kepada Hamid Al-Waqafi. Qila ditanya lahu kepada Al-Waqafi, ma ghilafuddin, apa bungkus agama itu? Ma ghilafuddin, apa bungkus agama itu? Ditanya, apa sih bungkus agama? Coba kita geser sedikit, ingin tahu sih sebenarnya apa. Sebelumnya kayaknya ada penjelasan dari Nawawi. Fasyari'atu, maka ada pun syariat. Min haitsu, dari segi, min haitsu dari segi, min haitsu dari segi, min haitsu dari segi, tuta'u ditaati, tuta'u ditaati, tusamma dinan, tusamma dinamakan syariat itu dinan agama. Ada yang ketiga. Tuta'u ditaati, tusamma dinan, tusamma dinamakan syariat itu dinan agama. Syariat itu karena ditaati, kemudian syariat itu disebut dengan agama atau din.
syariat panjenengan saudari-saudari ini disuruh sholat, ya kan? Disuruh wudu. Kalau mau sholat harus ambil wudu. Mengambil wudu itu kita kan taat. Sholat itu kan kita taat kepada Allah. Syariat yang ditaati itu kemudian disebut dengan agama. Kenapa? Karena kita taat. Karena taatnya itu kemudian syariat itu disebut dengan agama. Terus, wa min haitsu innaha, wa min haitsu dan dari segi, wa min haitsu dan dari segi. Ini ngapalin sampai malam tadi ngantuk. Wa min haitsu dan dari segi, tujma'u dihimpun apa syariat atau syariat itu dihimpun, tusamma dinamakan syariat itu millatan, terhadap millat. Syariat itu kan dikumpulkan. Karena syariat itu dikumpulkan, hukum itu dikumpulkan, sehingga itu disebut dengan millat. Kalau tanya millat itu apa? Kumpulan syariat. Kalau ditanya agama itu apa? Syariat yang ditaati. Kasih millata Ibrahim Hanifah. Ya, jadi mendengar millata. Millata itu disebut dengan millat karena syariat yang dikumpulkan, yang dibukukan, yang dihimpun, kemudian itu disebut dengan millat. Terus, wa min haitsu dan dari segi, wa min haitsu dan dari segi, innaha bahwasanya syariat yurja'u dijadikan tempat kembali. Innaha bahwasanya syariat yurja'u dijadikan tempat kembali ilaiha kepada syariat, ilaiha kepada syariat, tusamma madhaban. Syariat dinamakan madhaban terhadap madhab. Syariat itu kita sering menjadikan syariat itu rujukan. Bagaimana caranya wudhunya Rasulullah, ternyata syariat. Ya, syariat mengajarkan bagaimana cara wudhunya Rasulullah. Bagaimana cara sholatnya Rasulullah. Karena kita menjadikan rujukan dalam kehidupan. Bagaimana sih cara melangkahnya Rasulullah kalau masuk toilet? Bagaimana sih Rasulullah kalau masuk ke dalam masjid? Sehingga yang seperti itu disebut dengan apa? Karena dijadikan rujukan disebut dengan madhab. Jadi syariat itu namanya ada millah, ada din agama, juga disebut juga namanya madhab. Ayo, sebenarnya siapa bungkus kalau tadi membahas tentang syariat? Apa sih jawabannya? Hamid Al-Laqafi ketika ditanya apa sih bungkusnya Al-Qur'an, bungkusnya agama, qala lahu. Hamid Al-Laqafi menjawab kepada laki-laki itu. Qala lahu, Hamid Al-Laqafi menjawab kepada laki-laki itu. Wilafud dini, adapun bungkus agama. Wilafud dini, adapun bungkus agama. Tarkul kalami, meninggalkan perkataan. Tarkul kalami, meninggalkan perkataan. Illama, kecuali sesuatu, la budda yang mesti ada minhu dari suatu tersebut, illa kecuali ma sesuatu, kecuali ma sesuatu, la budda yang mesti
yang mesti ada menu dari sesuatu. Menu dari sesuatu itu. Jadi kalau kita ingin membungkus agama agar agama kita baik, jangan banyak ngomong. Kalau dalam hadis Rasulullah, falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata dengan baik atau diam saja. Kenapa? Banyak ngomong biasanya potensi banyak salahnya. Kalau kita ingin membungkus agama kita dengan baik, kalau kita ingin membungkus dengan baik agama kita, maka sedikitlah ngobrol. Kecuali ngobrolnya yang mesti harus ada. Apa yang mesti harus ada ngobrolnya itu? Coba kita lihat buah. Adapun mala budda, maksudnya yang mesti. Mala budda itu artinya mesti. Apa yang harus ada ini? Mas perkataan, ma perkataan, la yahsulu yang tidak tercapai. Kalian mau makna yang monggo, nggak makna yang monggo, yang penting nanti penilaian nanti pas ujian saya lebih banyak kepada maknanya. Saya sekarang apa yang ada di sini saya makna sekarang. Ma yaitu sesuatu, la yasulu tidak tercapai, la yasulu tidak tercapai al maksudu apa tujuan, la yasulu yang tidak tercapai al maksudu apa tujuan, min umurid dunia dari urusan dunia, illa bihi kecuali perkataan itu. Saya ulang. Wa adapun sesuatu yang mesti ada itu atau labuddah tadi itu, kan tadi tinggalkan omongan, tinggalkan bicara kecuali yang wajib ada, kecuali yang mesti ada. Apa sih yang harus mesti ada? Wa adapun yang mesti ada itu yaitu perkataan la yahsulu yang tidak tercapai al maksudu apa tujuan min umurid dunia dari urusan dunia illa bihi kecuali dengan perkataan itu. Artinya kita boleh berkata ketika kita butuh perkataan itu. Ketika kita tidak berkata, urusan dunia akan hilang, tidak tercapai. Contoh, kita ketika kerja di sesuatu tempat, contohnya saya nih ngobrol sekarang, ini kan berkata, tapi saya berkata wajib berkata. Kenapa? Kalau tidak berkata, isi kitab ini tidak tersampaikan, maka mesti saya berkata. Tapi kalau perkataan itu kemudian hanya sia-sia saja, ngobrol yang tidak ada manfaatnya, potensi salah, potensi merusak agama, potensi mengotori agama, insya Allah ada. Makanya Rasulullah mengatakan kepada kita, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Berkata dengan baik atau kita diam saja. Ya lanjut. Qala Sulaiman alaihissalam. Sulaiman alaihissalam berkata, qala Sulaimanu alaihissalamu. Nabi Sulaiman berkata, au Luqmanu atau Luqman. Au Luqmanu atau Luqman. Apa sih yang dikatakan Nabi Sulaiman atau Luqman? Beliau mengatakan begini, idza kana al-kalamu, jika perkataan, jika pembicaraan itu min fiddatin terbuat dari perak, idza kana al-kalamu min fiddatin, ketika pembicaraan itu terbuat dari perak,
Kana syukutu min dahabin, maka diam itu terbuat daripada emas. Karena maka ada asyukutu min dahabi, diam itu terbuat dari. Apa maksudnya Nabi Sulaiman ini berkata begini? Bahwasanya ketika pembicaraan itu terbuat dari perak, diam itu adalah emas. Apa sih maksudnya? Wal makna, adapun maknanya. Wal makna, adapun maknanya. Idza kanal kalamu, jika pembicaraan itu ada. Idza kanal kalamu, jika pembicaraan itu ada. Fil khairi, dalam kebaikannya. Fil khairi, di dalam kebaikannya. Idza kanal kalamu, jika perkataan itu ada. Fil khairi, di dalam kebaikannya. Kal fiddati, seperti perak. Kal fiddati, seperti perak. Husnan, kebaikannya atau kebagusannya, kebaikannya. Kana sukutu, karena maka ada diam itu. Karena maka ada diam itu. Karena sukutu, karena maka ada sukutu, diam itu. Anisyari, dari kejelekan. Anisyari, dari kejelekan. Anisyari, dari kejelekan. Kadhabi, seperti emas. Kadhabi, seperti emas. Kadhabi, seperti emas. Fil husni, di dalam kebaikannya. Fil husni, di dalam kebaikannya. Maksudnya begini, kata Syekh Nawawi, dari ucapan Nabi Sulaiman, kalau pembicaraan itu di dalam kebaikannya seperti perak, maka diam daripada kejelekan itu adalah emas. Umpamanya nih, ngobrol seperti saya nih, ini kan baik. Kalau ibarat ngobrol saya seperti ini adalah perak, maka saya diam, tidak melakukan sesuatu yang jelek. Itu diibaratkan dengan emas. Maksudnya apa? Saking bagusnya dari kita tidak melakukan keburukan. Yo, intaha, alif sama ha, sudah selesai. Wasyak itu adapun orang yang diam. Wasyak itu adapun orang yang diam. Wasyak itu adapun orang yang diam. Fil haqi, di dalam perkara hak, perkara benar. Fil haqi, di dalam perkara hak atau dalam perkara benar. Fil haqi, di dalam perkara hak atau perkara benar. Kan natiki, seperti berbicara. Kan natiki, seperti berbicara. Fil batil, di dalam kebatilan. Fil batil, di dalam kebatilan. Wasyakitu, dan adapun orang yang diam. Fil haqi, di dalam perkara hak, perkara benar. Kan natiki, seperti orang yang berbicara. Fil batil, di dalam kebatilan. Orang yang diam ketika melihat sesuatu yang tidak baik, dalam suasana jenengan pulang dari sini seumpamanya, orang tuanya naudzubillah sedang melakukan sesuatu yang berdosa, itu kan batil. Melakukan dosa itu adalah batil. Kemudian kita diam, padahal kita tahu ilmunya.
bahwa itu maksiat, maka diamnya kita ini seperti ikut bicara, seperti nyuruh, silakan Pak, silakan Mak, kerjakan dosa itu. Walaupun kita kenapa diamnya kita kepada sesuatu yang batin, seperti kita bicara kepada suatu maksiat. Makanya kalau man aminkum munkaran faliwayyirhu biyadihi. Dalam hadisnya kan, kalau kita melihat suatu kemungkaran, maka kita wajib merubahnya dengan tangan. Atau iman paling sedikit, paling lemahnya iman adalah ketika kita ikrar dengan diri, marah dengan hati, tidak terima dengan hati. Pakai tangan kita sudah tidak berani, pakai ini nyuruhnya sudah nggak didengerin. Nah, jalan satu-satunya, ya Allah, itu kan salah, kenapa mereka masih melakukan itu? Tinggal berapa menit lagi? Tinggal ngantuk ya? Gak apa-apa. Sampai mana? Jadi yang pertama bungkus agama itu adalah meninggalkan bicara. Karena masih ada, kita lanjutkan ke yang nomor 2. Watarkud dunia, dan meninggalkan dunia. Watarkud dunia, dan meninggalkan dunia. Yang dimaksud meninggalkan dunia ini minal amtiati, dari kesenangannya. Minal amtiati, dari kesenangannya. Kita tinggalkan dunia dari kesenangannya. Artinya kita itu hidup di dunia fokus untuk ibadah. Kesenangan kita hanya ibadah, bukan bentuk apa yang diberikan dunia dan seisinya. Kenapa? Tidak ada yang abadi di dunia itu. Fokuslah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo. Illa ma la budda fihi, kecuali sesuatu yang mesti ada. Illa ma la budda minhu, kecuali sesuatu yang mesti ada dari urusan dunia itu, kecuali sesuatu yang mesti ada. Apa yang disebut dengan yang mesti ada itu apa? Wa huwa, ialah yang mesti ada ialah wa huwa, yang mesti ada ialah wa huwa, apa yang mesti ada apa? Ma la tasulul hajatu illa bihi, ma perkara la tasulu, tidak akan berhasil, la tasulu, tidak akan berhasil al hajatu, keperluan, hajat, keperluan, illa bihi, kecuali sesuatu tersebut. Illa bihi, kecuali sesuatu tersebut. Artinya kita boleh tidak meninggalkan dunia kepada sesuatu yang mesti ada. Ketika tidak ada, hajat-hajat kita tidak tercapai. Contoh, kita makan, kita minum. Kalau kita nggak bisa makan, nggak bisa minum, gimana? Kalau nggak makan, nggak minum, makan kan dunia mesti ada. Agar kita sehat beribadah, ya kita tetap makan. Cuma walaupun makan harus kita ikutin syariat. Di dalam perut kita ini kan sudah diatur.
sepertiga itu buat makan, sepertiga itu untuk minum, sepertiga itu untuk udara. Jangan diisi makan semua. Di sini makannya boleh ngambil sepuasnya tidak? Tidak. Oh, dibatasi. Ayo, yang ketiga sekarang. Yang terakhir, langsung pulang. Wa tarku mukhalatati, dan meninggalkan wa tarkul mukhalatatin nasi, dan meninggalkan bergaul dengan manusia. Wa tarku mukhalatati, dan meninggalkan bergaul dengan manusia. Kita ini kalau mau menjaga agama, yo jangan sampai bergaul dengan manusia yang tidak baik. Makanya di sini yang ketiga, untuk menjaga agama kita, tinggalkan bergaul dengan manusia. Illa ma la budda minhu, kecuali kecuali sesuatu yang mesti ada. Illa ma la budda bihi, kecuali perkara yang mesti ada. Artinya kita memang perlu meninggalkan manusia, tapi juga boleh berteman dengan manusia ketika kita mesti perkara-perkara itu ada di dalam dia. Apa maksudnya? Coba kita lihat lagi di dalamnya. Adapun yang mesti ada, adapun yang mesti ada, adapun yang mesti ada, ma yaitu perkara, la yasulu yang tidak akan berhasil. La yasuluh yang tidak akan berhasil, al-matlubu apa yang dicari, al-matlubu apa yang dicari, al-matlubu apa yang dicari, illa bi, kecuali perkara itu. Jadi kita itu meninggalkan bergaul dengan manusia kecuali perkara yang mesti ada. Apa artinya? Ketika kita tidak bergaul dengan manusia itu, apa yang kita cari tidak tercapai. Seumpamanya kita harus bergaul dengan musyrif, ya musyrifah ya, musyrifah. Kalau nggak bergaul dengan musyrifah, ya kita nggak diajarin ketika murojaah, tidak ada yang teliti. Ketika harus bergaul dengan satu sama lain, kenapa? Karena kalau tidak bergaul dengan yang lain, komunikasi tentang agama kurang baik. Karena kita dianjurkan selalu memperkuat ukhuwah dan sebagainya. Atau kita bergaul dengan orang-orang yang jual-jual di depan itu, ada jual tahu kejrot, ada jual apa. Ini kan kita kadang cari tahu buat menikmati nikmat Allah. Punya uang pengen beli tahu bulat, itu kan mesti kita bergaul dengan dia, mesti kita beli, mesti kita bertransaksi. Kalau kita tidak bertransaksi, bergaul dengan dia, bercampur dengan dia, tidak mungkin kita bisa beli itu. Baik, cukup sekian. Semoga lelahnya kalian dari awal sampai sekarang nulis terus, insya Allah tidak akan pernah sia-sia. Mungkin hari ini kalian capek, tapi nanti setelah kalian selesai pesantren, itu buat kenang-kenangan kalian selalu dilihat di rumah masing-masing. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.